Haleluya, Shalom Bapak Ibu teman-teman semua yang senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus dan berjumpa lagi pada sesi ini. Dan sebelum sama-sama kita bertukar pikir, saya mengajak kita semua teman-teman sekalian Bapak Ibu untuk sama-sama kita menyimak satu cuplikan video berikut ini. Ini terutama disampaikan oleh Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu dan ini luar biasa sekali sebagaimana ada di layar Bapak Ibu semuanya. Ya, mereka juga memberikan atensi yang begitu luar biasa terkait dengan kasus meninggalnya almarhum Brigadir J dan karena itu mari kita simak sama-sama. Masalah kasus Brigadir Joshua Huta Barat. Saya mengikuti berita ini sangat menggerakkan hati, khususnya saya sendiri. Pertama saya sampaikan turut berduka cita kepada keluarga, di mana saudara Joshua terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Ini adalah sebuah musibah kepada keluarga dan mungkin kepada tubuh Polri. Jadi kami mengharapkan, kami sebagai warga negara Republik Indonesia dan kami sebagai organisasi Pemuda Batak Bersatu sangat mengapresiasi kinerja Polri yang tanggap cepat dalam mentuntaskan segala kasus pidana, dan harapan kami juga karena banyaknya opini, banyaknya berita-berita yang sehingga membuat kasus ini seperti misterius. Harapannya Polri bisa lebih cepat lagi untuk bisa mengusut kasus ini dengan transparan dan terbuka agar publik dan masyarakat seluruh Indonesia tidak lagi bertanya-bertanya. Karena kami tahu di kepemimpinan Kapolri sekarang Bapak Sigit, Jenderal Sigit sangat transparan dalam menghadapi kasus-kasus. Ini kasus yang menguji citra Polri. Harapan kami ini bisa terang benderang dibuka ke masyarakat apa sebenarnya permasalahannya dan kasusnya bagaimana, sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan liar di masyarakat. Inilah harapan kami dari Pemuda Batak Bersatu, dan harapan kami juga Kompolnas dan Presiden kemarin sudah memberikan himbauan. Terima kasih juga kita sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, dan Kapolri pun kemarin sudah membentuk tim untuk mengusut tuntas kasus ini dengan terang benderang. Harapan kami tim yang dibentuk ini pun independen tanpa ada intervensi dari manapun dan bisa tegak lurus untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Inilah harapan kami sebagai organisasi Pemuda Batak Bersatu. Tentunya kami punya kewajiban untuk menyuarakan ini agar bagaimana keadilan di negeri ini bisa tercipta dengan baik. Polri adalah suatu institusi yang sangat dibanggakan, dan kami sendiri sebagai organisasi Pemuda Batak Bersatu selalu bersinergi, dan kami sangat mencintai Polri sehingga kami tidak mau Polri juga dituduh tebang pilih dalam menangani kasus. Jadi harapannya Polri di bawah kepemimpinan Kapolri saat ini bisa tegak lurus untuk mencapai keadilan. Keadilan bagi keluarga, keadilan bagi masyarakat juga, bagaimana permasalahan ini bisa terang benderang. Tidak ada yang ditutup-tutupin, semua jelas. Inilah harapan kami sebagai sebuah organisasi dan harapan kami sebagai masyarakat, harapan kami sebagai anak bangsa. Polri harus tetap dengan cerita yang baik, Polri dengan konsep humanisnya bisa menyelesaikan segala permasalahan. Terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menggugah seluruh hati masyarakat dan menunggu hasil dari penyelidikan Polri. Kita tunggu hasil penyelidikan dari Polri. Kita berharap Polri bisa tegak lurus dengan keadilan. Terima kasih. Horas menjua-jua, menjua-jua. Luar biasa. Nah teman-teman, itu sangat jelas sekali ya pesan ataupun harapan dari organisasi Pemuda Batak Bersatu yang disampaikan langsung oleh ketua umumnya. Ya teman-teman, jadi ini memang luar biasa sekali dan betul ya apa yang diharapkan oleh mereka ini, saya pikir juga bisa menjadi harapan kita bersama kepada pihak ataupun institusi Polri dalam hal ini agar tegak lurus dalam rangka mengungkap kasus ini. Siapapun yang kemudian disebut sebagai tersangka ataupun pihak-pihak yang dikategorikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut, kita harapkan supaya mereka semua diproses secara hukum dan seadil-adilnya. Itu yang kemudian kita harapkan teman-teman. Ya memang kasus ini sejauh ini juga terus menarik perhatian publik ya. Ini sudah tanggal 16 bulan Agustus dan luar biasa sekali atensi publik terkait dengan pengungkapan kasus ini dari hari ke hari, dari waktu ke waktu bukan berkurang, justru saya lihat teman-teman perkembangannya di media sosial begitu luar biasa sekali. Jadi apa yang tadi dikemukakan oleh Pak
Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu ini adalah perhatian yang luar biasa, saya pikir ya, perhatian yang patut diapresiasi karena mereka sebagai sebuah organisasi juga sebagai warga negara Republik Indonesia ini, yang mereka memberi perhatian untuk kebenaran harus dikedepankan, untuk keadilan harus diperjuangkan, untuk yang baik harus diberikan support ataupun dukungan. Inilah yang paling penting. Dan teman-teman sekalian, mari kita lihat ini perkembangannya di media sosial terkait dengan pengungkapan dari kasus ini. Ya, seperti yang ada di layar kalian semua, teman-teman. Ini luar biasa sekali ya, Brigadir J ya. Brigadir J, teman-teman, kita lihat saja kata kuncinya, ini luar biasa. Nah, ini dia teman-teman, seperti yang ada di layar kalian semua. Coba saya share screen-nya supaya kita sama-sama kemudian bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait dengan pengungkapan dari kasus ini. Oke, seperti yang ada di layar Bapak Ibu ataupun teman-teman semuanya, di sini jelas ya, dituliskan bahwa pihak keluarga Brigadir J sebut istri Ferdi Sambo terlibat pembunuhan. Nah, ini dia teman-teman ya. Pengacara Brigadir J sebut ada peran si cantik di kasus Ferdi Sambo. Pengakuan KM CART Irjen Ferdi Sambo soal kejadian di Magelang. Ya, ini dia teman-teman ya. Putri apa namanya di sini teman-teman, kurang kelihatan ya karena ada tutup ya. Lalu di sini coba kita lihat di sini. Oke. Lalu di sini kejadian di Magelang, Putri Candrawati dan Brigadir J 2 kali ke gap sedang apa ini teman-teman ya. Di sini katanya ada tulisan di bawahnya itu. Teman-teman bisa melihat di bagian bawah itu ya. Tulisan di bawah ini belum jelas ini di bawah terusnya apa ya. Lalu di sini kuasa hukum Brigadir J desak istri Ferdi Sambo ditetapkan jadi tersangka. Nah, ini dia teman-teman. Ini kuasa hukum Brigadir J minta istri Ferdi Sambo jadi tersangka ya. Nah, ini teman-teman, pengacara beberkan keinginan keluarga untuk pulihkan nama baik Brigadir J ya. Terungkap Ferdi Sambo kuras rekening Brigadir J usai menghabis nyawanya. Oke, teman-teman. Nah, waduh. Ini menarik ini teman-teman. Ini benar atau bagaimana ini ya? Terungkap katanya. Oke, teman-teman. Jadi memang ini luar biasa sekali ya. Ini dari hari kasusnya ini satu persatu mulai terungkap kebenarannya, dan inilah yang kemudian yang membuat publik semakin penasaran terkait dengan dinamika ataupun perkembangan dari kasusnya, yang kita harapkan nantinya ya semoga ini segera selesai dan bisa terungkap seterang-terangnya. Informasi-informasi terbaru ini teman-teman, memang ini saya lihat kemungkinan besar ya ada kaitannya karena beberapa waktu yang lalu itu Barreskrim Polri kan diberitakan menghentikannya penyidikan terkait dengan dugaan pelecehan terhadap istri Ferdi Sambo yang beberapa waktu yang lalu dikatakan ini masih versi satu pihak teman-teman, katanya dilakukan oleh Brigadir J, dan banyak pihak yang kemudian juga melakukan hal seperti itu ya. Apalagi setelah beberapa waktu yang lalu Pak Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus ini, ya akhirnya teman-teman semuanya ya opini-opini publik justru lebih kuat lagi meragukan mengenai apa yang didugakan, dianggap katanya ada ini teman dugaan pelecehan ya. Memang banyak juga pihak yang menyampaikan ketidakpercayaan terkait dengan seperti itu. Tetapi terkait dengan pihak dari apa namanya teman-teman kuasa hukum Brigadir J desak istri Sambo ditetapkan jadi tersangka ya teman-teman, mungkin ada hubungannya teman-teman ya karena sudah dihentikan penyidikannya. Jadi ya, seperti yang kita bahas beberapa waktu yang lalu itu saya sempat sampaikan dalam bentuk pertanyaan, kira-kira langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh pihak keluarga Brigadir J ini seperti apa ya. Bisa saja memberikan laporan balik teman-teman karena terkait misalnya ya salah satu diantaranya adalah pencemaran nama baik ya. Kita serahkan semuanya kepada penasihat hukum keluarga almarhum yang kita harapkan agar semuanya ini berjalan dengan lancar. Bahkan juga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum ya dari Organisasi Pemuda Batak Bersatu yang meminta agar Polri dalam hal ini tegak lurus dalam rangka mengungkap kasus ini dan kemudian disampaikan secara terang benerang ke publik sehingga kemudian tidak memunculkan spekulasi, opini-opini liar yang kemudian ya bisa dilihat sebagai sesuatu yang memang apa namanya teman-teman atensi dan sekaligus juga ya berupa pertanyaan-pertanyaan luar biasa dari masyarakat. Ini sebenarnya ada apa dan bagaimana? Jadi itu yang kemudian kita harapkan semoga ini bisa terungkap secara transparan sehingga kemudian ya masyarakat pun masyarakat Indonesia secara umum ya mengetahui dan terutama terkhusus kepada pihak keluarga dalam hal ini adalah keluarga almarhum Brigadir J agar mereka mengetahui yang sebenarnya apa yang terjadi dan dialami oleh putra mereka dalam hal ini teman-teman. Jadi kita terus dukung dalam doa dan terima kasih ya. Saya sangat mengapresiasi ini. Saya melihat beberapa video teman-teman terkait dengan bapak-bapak ataupun organisasi pemuda Batak Bersatu ini juga luar biasa memberikan atensi terkait dengan kasus ini. Jadi terima kasih kepada teman-teman semuanya.
Mari terus dukung dalam doa. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas, dan salam damai sejahtera untuk kita.